Bab 154. Rahasia Keluarga Su. Tubuh Rian langsung jatuh di rumput dan terjun bebas puluhan meter sebelum dia bisa menghentikan tubuhnya. Menyerang melewati udara, jurus yang dimiliki oleh Grandmaster. Komandan Guo terkejut. Dia buru-buru bangkit dan berkata, "Apakah kamu adalah seorang Grandmaster kekuatan batin?" "Benar." Eric Qin mengangguk. Komandan Guo sangat gembira. Dia berkata dengan sangat bersemangat, "Tidak ada seorang Grandmaster di seluruh kantor keamanan kota A. Jika kamu pergi, maka..." "Komandan Guo, kamu sepertinya lupa taruhan di antara kita." Eric Qin menyela Komandan Guo. Komandan Guo tiba-tiba terdiam, tidak bisa mengatakan apa-apa. Tapi dia masih tidak menyerah. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Selama kamu pergi, aku akan membiarkan kamu menjadi pelatih tim golongan atas di kota A." "Aku tidak tertarik." Eric Qin tersenyum. "Aku harap Komandan Guo tidak memaksakan kehendak orang." Komandan Guo tercengang, lalu dia tertawa keras. "Baiklah, aku selalu menepati janjiku." Setelah itu, Komandan Guo langsung berbincang dengan Eric Qin layaknya teman. "Eric Qin, Stephen Su benar-benar mati di tanganmu?" tanya Komandan Guo. Eric Qin mengangguk dan berkata, "Ya. Keluarga Su cepat atau lambat akan mengetahuinya. Apa yang akan kamu lakukan?" Komandan Guo bertanya sambil mengerutkan kening. Eric Qin tersenyum dan berkata, "Aku memiliki kesepakatan dengan Jack Su. Aku akan mengalahkannya 2 tahun kemudian. Rencanaku ingin mempublikasikan masalah ini." Setelah itu, Eric Qin memberitahu Komandan Guo tentang rencananya lagi. Usai mendengarkan Komandan Guo, dia berkata dengan suara yang dalam, "Hal semacam ini tidak akan banyak menyita perhatian masyarakat. Bagaimanapun, semua orang adalah orang biasa dan tidak ada yang tahu apa itu Master Kung Fu. Kamu sebenarnya bisa meminta bantuan Asosiasi Budo untuk mempublikasikan masalah ini." Asosiasi Budo. Eric Qin sedikit mengernyit. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar nama itu. Komandan Guo mengangguk dan berkata, "Ya, orang-orang yang berkumpul di Asosiasi Budo semuanya adalah kaum Budo. Apa yang mereka katakan jelas lebih berarti." Eric Qin terdiam sejenak dan berkata, "Apakah mereka tidak takut menyinggung keluarga Su?" "Hehe, kamu terlalu meremehkan Asosiasi Budo." Komandan Guo menggelengkan kepalanya. "Ada begitu banyak master di dunia ini, jika tidak dikontrol dengan baik, bukankah akan menggegerkan satu dunia? Apakah kamu berpikir bahwa Asosiasi Budo itu didirikan oleh organisasi swasta?" Eric Qin tiba-tiba menyadari, sebenarnya Asosiasi Budo ini didirikan untuk membatasi orang-orang yang memiliki bakat dalam seni bela diri seperti kaum Budo. "Terima kasih Komandan Guo karena telah mengingatkan." Eric Qin mencondongkan tubuh ke depan dan berkata. Komandan Guo tidak menetap lebih lama lagi. Dia juga tidak makan dan langsung meninggalkan Villa Gunung Longmei pada hari itu juga. Di dalam mobil, Rian merasakan dirinya sakit punggung. "Komandan, bagaimana aku bisa terbang tadinya? Mengapa aku sama sekali tidak menyadarinya? Apa dia bermain curang?" gumam Rian. Komandan Guo tersenyum dan berkata, "Kamu ini bersenang-senanglah. Apa maksudnya?" tanya Rian dengan bingung. Komandan Guo tersenyum tipis. "Kamu memiliki kesempatan melawan Grandmaster kekuatan batin dalam hidupmu. Bukankah ini adalah sesuatu untuk patut dirayakan?" "Grandmaster kekuatan batin?" Rian tertegun, lalu berkata dengan kaget beberapa saat kemudian, "Maksudmu, Eric Qin adalah Grandmaster kekuatan batin?" Komandan Guo tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun, kemudian melambai, "Ayo jalan." 3 hari kemudian di keluarga Su. Tuan Muda Su, Tuan Muda Stephen, pengurus rumah penuh dengan ketakutan dan tidak bisa menyampaikan sesuatu dalam waktu yang lama. "Ada apa dengannya?" tanya Jack Su dengan santai. Pengurus rumah menyeka keringat dingin dari dahinya, dengan gemetar berkata, "Tuan Muda Stephen, dia sudah mati." "Apa?" Wajah Jack Su sedikit berubah. "Siapa yang berani membunuh anggota keluarga Su?" "Eric Qin." Pengurus rumah semakin gugup, air keringatnya bercucuran seperti air terjun. Kali ini Jack Su benar-benar marah, auranya sangat menakutkan hingga menghancurkan beberapa pajangan antik di dalam ruangan itu. "Bagaimana mungkin?
Stephen Su adalah Grandmaster tingkat tinggi, bagaimana Eric Qin bisa membunuhnya? Jack Su mengertakkan gigi, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Pengurus rumah dengan cepat berkata, dengar-dengar, Eric Qin telah menelan Raja Obat dengan sendirinya, kemudian setelah makan, kekuatannya meningkat pesat, Tuan Muda Stephen bukan lawannya, sehingga dia bisa tewas secara tragis. Jack Su tampak murung dan berkata dengan dingin, Eric Qin ini berani sekali. Berani membunuh anggota keluarga Su, aku mau dia menebusnya. Carilah letnan untuk menemui aku, dalam 3 hari, aku ingin melihat kepala Eric Qin. Pengurus rumah berdiri diam dan tidak bergerak. Mengapa kamu masih berdiri di sana, apa kamu tidak mengerti maksudku? Kata Jack Su dingin. Pengurus rumah berbisik, Tuan Muda Su, Tuan harus lihat ini dulu. Dia menyerahkan tablet kepada Jack Su, yang terpampang di sana adalah video wawancara terbaru dari Asosiasi Budo. Peran utama dari video tersebut adalah Eric Qin. Apakah perjanjian pertarungan antara kamu dengan Jack Su benar adanya? Eric Qin tersenyum dan menjawab, ya, masih tersisa 1,5 tahun. Jack Su sudah menjadi Grandmaster kekuatan batin beberapa tahun lalu, apa Anda yakin akan mengalahkannya? Eric Qin tersenyum tipis, dalam 1,5 tahun, aku memiliki keyakinan penuh untuk mematahkan kepalanya. Tapi kamu juga tahu bahwa keluarga Su merupakan keluarga besar dan memiliki banyak master. Aku hanya takut demi menghindari pertarungan kami, Jack Su bisa sengaja melakukan sesuatu padaku. Tuan Muda Su seharusnya tidak akan melakukan hal seperti itu, kan? Eric Qin menghela napas, siapa tahu, hati orang sulit untuk ditebak. Jack Su menatap layar tablet sambil mengertakkan gigi dengan marah. Eric Qin ini. Jack Su membanting tablet di tangannya ke tanah. Bagi keluarga aliran teratas, yang terpenting adalah reputasi. Jika saat ini keluarga Su menyuruh orang untuk menyerang Eric Qin, bukankah mereka akan ditertawakan? Baik, aku akan membiarkanmu hidup beberapa hari lagi. Jack Su menarik napas dalam dan mencoba menahan amarahnya. Tuan Muda Jack, apakah kita perlu menanggapi? Asosiasi Budo. Tanya pengurus rumah bertanya dengan gemetar. Jack Su menatapnya dengan dingin, lalu berteriak, tanggapi kepalamu. Apa kamu tidak bisa melihat Eric Qin melakukan hal tersebut dengan sengaja? Keluarga Su merupakan keluarga besar, apakah harus menanggapi orang yang tidak berpengaruh itu? Jack Su tahu ini adalah jebakan, tapi dia sama sekali tidak memiliki cara lain. Eric Qin sengaja mengungkapkan hal ini agar Jack Su tidak bisa bertindak apapun. Ngomong-ngomong, carilah kesempatan untuk mengunjungi kakek Su, barang-barang milik keluarga Su sudah saatnya harus diambil kembali. Jack Su sepertinya teringat sesuatu lagi. Pengurus rumah mengangguk dengan cepat dan berkata, baik, Tuan Muda Su. Setelah pengurus rumah keluar, Jack Su langsung marah-marah, bajingan anak ini, aku pasti tidak akan melepaskannya. Buat apa marah? Saat ini, Sela Xiao keluar. Setelah melihat Sela Xiao, Jack Su buru-buru membungkuk memberi hormat dan berkata, Ibu. Sela Xiao mengangguk sedikit dan berkata, barang yang kita inginkan, hanya kakek Su dan Eric Qin yang tahu, jika kita membunuh mereka, maka kita tidak akan pernah mendapatkannya kembali. Jack Su bertanya ragu-ragu, Ibu, sebenarnya apa yang disebut garis keturunan? Sela Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak tahu itu apa. Bahkan ibu juga tidak mengetahuinya. Tanya Jack Su terkejut. Sela Xiao berkata dengan sungguh-sungguh, jika aku tahu, apakah aku akan membiarkan kakek Su hidup sampai saat ini? Dengan kekuatan keluarga Su, aku pasti dapat menemukannya bahkan dengan sangat mudah. Tapi sekarang, tiba-tiba, percakapan Sela Xiao berubah. Dia berkata dengan sedikit penyesalan, bukan hanya kita tidak bisa membunuh mereka, kita harus memastikan keselamatan mereka. Peramal berkata, paling lama 2 tahun, barang ini akan terpapar di dunia, saat itu juga, mereka sudah tidak perlu hidup lagi. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.